Kopassus, Kostrad, Kavaleri. Oke, kembali lagi bersama saya Distira Prasetyo di channel Dispraset. Kali ini kita akan membahas mengenai kecabangan TNI Angkatan Darat. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini agar Anda tahu mengenai informasi mengenai TNI, Polri, maupun kedinasan lainnya. Sebelumnya, jangan lupa share ke teman-teman Anda apabila ada yang belum tahu apa-apa saja kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat. Jadi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Satuan tempur itu terdapat infanteri, adalah pasukan pejalan kaki, merupakan pasukan terbesar dan tempur utama di TNI Angkatan Darat. Di Indonesia terdapat lebih dari 100 batalion, sedangkan Kostrad dan Kopassus merupakan bagian di dalamnya. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya, yaitu hijau. Infanteri berada di bawah pusat kesenjataan infanteri atau Fusenif, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu tadi ada bagiannya Kostrad. Kostrad adalah Komando Strategi Angkatan Darat atau biasa disingkat Kostrad. Adalah bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Saat ini Kostrad terdiri dari 3 divisi, yaitu yang pertama di Cilodong Depok, yang kedua di Singosari Malang, yang ketiga di Bonto Maranu Goa. Kostrad adalah satuan tempur dasar milik Angkatan Darat Indonesia. Jika Kopassus adalah pasukan khususnya, maka Kostrad adalah lebih ke pasukan dasar tempur milik TNI Angkatan Darat. Kita lanjutkan ke Kopassus. Kopassus adalah komando pasukan khusus yang disingkat Kopassus, yang nama sebelumnya adalah RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan. Kopassus operasi militer perang OMP, di antaranya direction action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, atau combat SAR, dan anti teror, advanced combat intelligence atau operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus operasi militer selain perang OSM atau OMSP adalah operasi militer selain perang, di antaranya humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan dan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, pembantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Pasukan Kopassus dapat mudah dikenali dengan warna baretnya yang merah. Karena itu mereka dikenal dengan pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto berani, benar, dan berhasil. Sekarang kita akan membahas tentang Kavaleri. Adalah pasukan berkuda. Pasukan kavaleri berperan sebagai satuan yang mampu bergerak dengan cepat dalam skala besar, sekaligus berfungsi sebagai penyerang kejut atau pedobrak yang membuka jalan bagi pasukan infanteri. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya, yaitu hitam. Kavaleri berada di bawah pusat kesenjataan kavaleri atau Pusenkav, yang komandannya berpangkat Brigadir Jenderal. Satuan ini biasanya mengoperasikan kendaraan lapis baja ataupun tank. Lalu kita ke artileri medan atau armet, adalah kesatuan senjata berat, juga merupakan bantuan tempur seperti halnya kavaleri. Fungsi utamanya adalah bantuan tempur darat dalam misi membantu pasukan infanteri. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya yang coklat. Artileri medan atau armet berada di bawah pusat senjataan artileri medan atau Pusen Armet, yang komandannya berpangkat Brigadir Jenderal. Lalu ada artileri pertahanan udara atau Arhanud. Adalah pasukan serangan udara
Fungsi utamanya adalah sebagai penangkis serangan udara dan membantu mengamankan objek darat. Dari perusakan, satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya yaitu coklat. Artileri pertahanan udara atau BSA Arhanud berada di bawah pusat kesenjataan artileri pertahanan udara yang komandannya berpangkat Brigadier Jenderal. Tadi adalah satuan tempur. Sekarang kita akan membahas mengenai kecabangan yaitu satuan bantuan tempur, yaitu dari kecabangan Zeni adalah pasukan yang fungsi utamanya sebagai bantuan tempur, konstruksi, dan bangunan perang. Fungsi lain adalah sebagai pasukan yang memperluas gerak kesatuan kawan dan mempersempit gerak lawan. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya yang hijau. Zeni berada di bawah pusat Zeni Angkatan Darat atau Buziat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Kita lanjut ke Korps Penerbang Angkatan Darat. Adalah kesatuan yang fungsinya sebagai mobile udara, menembak untuk target di balik bukit, serta pengintaian udara. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya merah tua. Penerbang berada di bawah Komando Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu kita ke peralatan atau Korps Peralatan. Adalah satuan yang fungsi utamanya merawat dan menguji coba alat-alat tempur. Peralatan berada di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu kita ke Korps Perhubungan. Adalah kesatuan yang fungsi utamanya menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin kepada kesatuan tempur. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya yang hijau. Perhubungan berada di bawah Komando Pusat Perhubungan Angkatan Darat atau Pusbubat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Pada umumnya, untuk terpilih menjadi seorang prajurit Korps Perhubungan, dibutuhkan calon prajurit yang dimiliki dasar pengetahuan tentang perihal teknis di atas, karena nantinya ketika masuk ke Pusdi, kemampuan tersebut akan semakin ditingkatkan guna menjawab kebutuhan prajurit profesional dengan kemampuan yang kompleks. Lagi-lagi, untuk menunjang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia sebagai prajurit handal. Karena dalam meningkatkan penugasan, banyak sekali tantangan hal yang untuk meningkatkan kemampuan teknis seperti di bidang telekomunikasi militer, persandian, bahkan perawatan alat. Dan perhubungan berperan penting dalam operasi maupun non-operasi militer Indonesia untuk membentuk jati diri Tentara Nasional Republik Indonesia yang berkemampuan tinggi di bidang teknologi militer. Lalu ada satuan bantuan administrasi. Yang pertama adalah Korps Militer atau Korps Polisi Militer. Adalah kesatuan bantuan administrasi. Fungsi utamanya membantu tugas kesatuan lain dalam hal administrasi kepengurusan hukum militer. Satuan ini dapat dibedakan dengan warna baretnya biru muda. Polisi militer berada di bawah Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Puspomat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu ada Ajudan Jenderal. Adalah kesatuan yang fungsi utamanya mengurus administrasi militer dan umum atau PNS, serta urusan dalam lainnya. Ajudan Jenderal atau Ajen berada di bawah Komando Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat atau Dita Zenat, yang komandannya berpangkat Brigadier Jenderal. Lalu terdapat perbengkalan akutan. Adalah kesatuan yang fungsi utamanya menyediakan pelayanan persediaan logistik tempur dan angkutan perang. Satuan ini dapat dibedakan dengan warna baretnya biru tua. Satuan ini dapat dibedakan pembekalan angkutan atau bekam berada di bawah Komando Pusat Pembekalan Angkatan Darat atau Pusbekangat, yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu ada topografi. Adalah kesatuan yang fungsi utamanya membuat peta tempur dan kepengurusan topografi. Topografi berada di bawah Komando Direktorat Topografi Angkatan Darat atau Ditofat, yang komandannya berpangkat Brigadier Jenderal. Lalu ada kesehatan militer. Adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina kesehatan prajurit. Kesehatan militer berada di bawah Komando
Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau Puskesat yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal. Lalu ada keuangan, adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina administrasi keuangan militer. Keuangan berada di bawah komando Direktorat Keuangan Angkatan Darat atau Ditkuat yang komandannya berpangkat Brigadir Jenderal. Lalu yang terakhir ada hukum. Korps Hukum adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina hukum dan peradilan militer. Hukum berada di bawah komando Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Dikumat yang komandannya berpangkat Brigadir Jenderal. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai apa-apa saja kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat. Apabila ada saya kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pun bisa membuat salah. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu kecabangan, atau teman-teman Anda yang belum mengetahui apa kecabangan di TNI Angkatan Darat, silahkan bagikan kepada teman Anda. Jadi saya Yudhistira Prasetyo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan akun saya dari Yudhistira Prasetyo. Saya Yudhistira Prasetyo dari channel Yudhistira Prasetyo. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.